お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 614 kita diperlihatkan pada terbunuhnya Soul King yang menjadi kunci bagi alam semesta. Dengan terbunuhnya Soul King, saat ini Soul Society tengah berada dalam keadaan genting dan akan segera membawanya menuju kehancuran. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 615 ini memperlihatkan situasi yang terjadi di dunia manusia. Terlihat saat itu Karin dan Yuzu tengah dibuat panik dengan adanya sebuah gempa yang tiba-tiba saja terjadi di sana. Sepertinya saat ini kematian Soul King benar-benar telah menjadi sebuah bencana bagi seluruh dunia, baik itu Soul Society, dunia manusia maupun Hoiko Mundo. Sementara itu di tempat Ichigo berada, sepertinya Ichigo masih tidak percaya dengan kecerobohan yang telah dilakukannya hingga membuat Soul King terbunuh. Bahkan saat ini dirinya tengah kesulitan melepaskan pedang milik Yuhava dari genggaman tangannya. Di sisi lain, seakan ingin menyalahkan Ichigo atas apa yang telah terjadi kepada Soul King, Yuhava pun kembali menyudutkan Ichigo dengan menuduhnya sebagai orang yang telah membunuh Soul King. Kemudian, seolah ingin menyombongkan trik liciknya itu, Yuhava akhirnya mengungkapkan mengapa saat itu Ichigo tidak dapat mengendalikan tangannya sendiri. Rupanya hal itu dikarenakan Yuhava telah berhasil mengalirkan kekuatannya ke tangan Ichigo melalui pedangnya itu. Dan dengan menggunakan kekuatan The Almighty miliknya, Yuhava pun berkeyakinan jika Ichigo memiliki darah Quincy, maka pedang miliknya itu akan mampu menguasai lengan Ichigo hingga tak segan membelah Soul King menjadi dua. Sambil berkata seperti itu, Yuhava kini mulai tertawa keras seakan puas dengan apa yang saat ini telah terjadi. Di sisi lain, Ichigo yang tidak terima dengan hal itu, langsung mengeluarkan amarahnya yang sangat besar hingga mampu melepaskan pedang milik Yuhava dari genggamannya. Dan tanpa menunggu waktu lama, Ichigo pun langsung melesat ke arah Yuhava dengan maksud melakukan serangan. Terlihat meskipun serangan itu mampu ditahan oleh Yuhava, tapi tampaknya hal itu mampu membuat Yuhava terdorong mundur. Sambil menahan serangan dari Ichigo tersebut, Yuhava pun mempertanyakan kepada Ichigo tentang alasannya yang masih tetap melanjutkan pertarungan. Karena menurutnya setelah mengetahui bahwa dunianya saat ini akan segera hancur, seharusnya Ichigo sudah tidak memiliki alasan lagi untuk bertarung. Sementara itu, Soul Society yang sebelumnya telah hancur akibat pertempuran, kini mulai bergetar seakan hendak mengalami kehancuran yang sebenarnya. Di sisi lain, di dalam ruangan lab, tampaknya tengah terjadi kepanikan akibat dari guncangan besar yang tiba-tiba saja terjadi di Soul Society. Di saat orang lain bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sepertinya Urahara telah mengetahui kebenaran di balik guncangan tersebut. Terlihat dengan wajah yang seolah tidak percaya, Urahara pun menyebutkan bahwa penyebab dari guncangan tersebut adalah karena Soul King telah tewas terbunuh. Dan dengan asumsinya itu, Urahara berkata bahwa saat ini Ichigo telah terlambat menyelamatkan nyawa Soul King. Kita pindah kembali ke dalam istana Soul King. Terlihat saat itu dengan masih mencoba memprovokasi Ichigo, Yuhava pun kembali menjelaskan bahwa dengan terbunuhnya Soul King yang mana merupakan inti dari dunia, maka semua yang terhubung padanya, baik itu Soul Society, Hoiko Mundo maupun dunia manusia, semuanya akan segera hancur akibat kecerobohan yang dilakukan oleh Ichigo. Namun di tengah provokasinya itu, tiba-tiba saja Yuhava telah dikelilingi oleh puluhan benang yang mencoba menghentikan gerakannya. Rupanya orang yang telah melakukan hal itu kepada Yuhava tiada lain adalah Yoroichi Shihoin. Seakan ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, Yoroichi pun langsung memerintahkan Orihime untuk segera menyatukan kembali tubuh Soul King menggunakan kekuatannya. Namun sayangnya, usaha dari Orihime tersebut tampaknya gagal dia lakukan. Karena pada saat itu, tiba-tiba saja Santen Keshun miliknya hancur setelah berusaha untuk menyatukan kembali tubuh Soul King. Sementara itu, kita kembali lagi ke dalam ruangan laboratorium. Terlihat para Shinigami yang tengah berada di sana tampaknya mulai semakin kepanikan setelah mengetahui bahwa sebentar lagi Soul Society akan segera hancur. Akan tetapi, di tengah kepanikan itu, terlihat dengan tatapan yang serius, sepertinya Ukitake tengah memikirkan sebuah cara yang akan dapat menghentikan bencana tersebut.
Pada awal chapter 616 ini memperlihatkan Yhwach tengah mencoba menyurutkan semangat Kurosaki Ichigo. Di sana dirinya berkata bahwa semua yang dilakukan oleh Ichigo tidak akan membantu menyelamatkan Soul Society sama sekali. Dan benar saja, kini kita pun diperlihatkan pada kondisi Soul Society yang saat ini tengah dilanda bencana kehancuran. Terlihat bangunan-bangunan kokoh yang berada di sana satu persatu mulai roboh diterpa guncangan yang sangat dahsyat. Selain itu, guncangan yang sangat hebat itu nyatanya juga dirasakan oleh para penduduk di dunia manusia. Guncangan yang cukup lama itu sepertinya membuat semua orang merasa keheranan tentang apa yang saat ini terjadi. Sementara itu, di dalam area pertempuran Soul Society, terlihat para pasukan Vandenreich kini akhirnya mulai menyadari bahwa apa yang tengah terjadi saat ini merupakan tujuan akhir dari apa yang telah direncanakan oleh pemimpinnya. Merasa terhianati oleh pemimpinnya itu, dengan ekspresi yang terlihat kecewa, mereka pun mempertanyakan tentang keberadaan mereka di mata pemimpinnya. Di sisi lain, di dalam ruangan laboratorium, secara mengejutkan, Ukitake yang sedari tadi terdiam memikirkan sebuah cara, kini mulai mengungkapkan kepada semuanya bahwa dirinya saat ini akan mencoba untuk menggantikan peran dari Soul King. Terlihat sambil mengeluarkan sebuah kegelapan dari punggungnya, Ukitake pun mulai melafalkan sebuah mantra yang akan memanggil sosok bernama Mimi Hagi-sama. Dilakukannya ritual tersebut rupanya bertujuan untuk meminta sebuah kekuatan kepada Dewa Mimi Hagi. Dan benar saja, dengan ritual yang telah dilakukan oleh Ukitake, kini dari balik punggungnya telah muncul sosok makhluk berwarna hitam yang memiliki sebuah mata yang sangat besar. Kehadiran sosok tersebut tampaknya langsung membuat para shinigami yang berada di sana merasa keheranan. Mereka pun bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya sosok yang tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuh Ukitake tersebut. Di sisi lain, sambil terus mengeluarkan kekuatan misteriusnya itu, kini Ukitake pun mulai menceritakan sebuah kebenaran tentang masa lalunya kepada semua orang yang ada di sana. Saat itu, Ukitake menjelaskan bahwa pada masa lalu, di umurnya yang masih 3 tahun, dirinya telah menderita penyakit paru-paru yang seharusnya telah membuatnya tewas sejak itu. Bahkan rambut putih yang saat ini dimilikinya merupakan efek dari penyakit paru-paru yang saat itu dideritanya. Dan di saat dirinya menderita penyakit tersebut, di tempat dirinya tinggal, tepatnya di distrik 78 Rukongai Timur, ada sebuah kepercayaan tentang Dewa Mata Satu yang saat itu dipercaya masih hidup. Menurut kepercayaan, dewa tersebut merupakan dewa yang dulunya pernah jatuh dari langit dan dipercayai sebagai sosok tangan kanan Soul King. Dewa yang dinamai sebagai Mimi Hagi-sama itu dipercaya akan melindungi siapa saja yang rela mengorbankan apapun untuknya. Sebagai bagian dari masyarakat yang sangat percaya akan hal mistis, orang tua Ukitake yang saat itu berputus asa dengan pengobatan dari dokter, akhirnya memutuskan untuk membawa Ukitake menuju kuil tempat kediaman Mimi Hagi-sama. Dan dengan mengorbankan paru-paru miliknya kepada Mimi Hagi-sama, Ukitake pun akhirnya berhasil bertahan hidup dari penyakitnya hingga sampai sekarang ini. Namun saat ini, demi bisa menyelamatkan Soul Society yang saat itu akan segera hancur, Ukitake yang sebelumnya telah memutuskan untuk menjadi pengganti Soul King, kini tengah melakukan sebuah ritual yang dinamakan dengan Kamikake, di mana saat itu kekuatan Mimi Hagi-sama yang telah berada di dalam tubuh Ukitake perlahan mulai memakan tubuhnya. Sambil menahan rasa sakitnya itu, Ukitake pun menjelaskan bahwa dengan melakukan ritual tersebut, tubuhnya akan segera menjadi milik Mimi Hagi sepenuhnya. Dengan mengorbankan tubuhnya itu, secara tidak langsung dirinya akan menjadi bagian dari Mimi Hagi-sama untuk menjadi tangan kanan Soul King. Terlihat saat ini, dengan tatapan mata yang sayu, Ukitake pun mengatakan bahwa sebagai orang yang telah diberikan kesempatan kedua di masa lalu, sudah seharusnya dirinya menanggung takdir tersebut demi bisa melindungi Soul Society dan seluruh dunia. Dan tak berselang lama, dengan disertai teriakan yang sangat keras, kini akhirnya Ukitake pun berhasil menjadi bagian dari Mimi Hagi dan menjadi tangan kanan Soul King. Bersamaan dengan itu, sosok Mimi Hagi-sama yang sedari tadi keluar dari tubuh Ukitake perlahan mulai semakin membesar dan langsung melesat terbang menuju ke atas. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di ruang penjara bawah tanah. Terlihat sambil menatap kegelapan yang tak disinari cahaya di depannya, tampaknya Kyoraku tengah berusaha berbicara pada seseorang yang saat itu dia panggil dengan nama Sosuke Aizen. Di awal chapter 617 ini memperlihatkan Ukitake yang masih berteriak kesakitan setelah dirinya memulai sebuah ritual yang dinamakan dengan Kamikake. Terlihat sosok hitam yang diketahui sebagai Mimi Hagi-sama kini semakin melesat keluar dari dalam tubuh Ukitake.
Dengan wujud tangan raksasa berwarna hitam, Mimi Hagisama pun kini mulai melesat terbang menuju ke langit seakan berusaha mencari keberadaan tubuh Soul King. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja goncangan yang sedari tadi menimpa Soul Society kini perlahan mulai berhenti. Sepertinya usaha yang dilakukan oleh Ukitake itu akhirnya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu, di dalam istana Soul King, Yhwach yang merasakan bahwa kehancuran dunia telah terhenti, kini mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena menurutnya dengan terbunuhnya Soul King seharusnya sudah tidak ada lagi kunci alam semesta yang mampu menopang dunia saat ini. Namun di tengah kebingungannya itu, Yhwach pun dikejutkan dengan munculnya sebuah bayangan tangan hitam yang saat itu menggenggam tubuh Soul King. Terlihat dua bagian tubuh Soul King yang sebelumnya telah terbelah, perlahan mulai berusaha disatukan kembali oleh tangan hitam tersebut. Melihat hal itu tampaknya membuat Yhwach mengerti dengan situasi yang saat ini tengah terjadi. Dengan wajah yang seakan tidak terima, Yhwach pun mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh tangan kanan Raja Roh yang menurutnya telah menghalangi jalannya. Di sini akhirnya kita diperlihatkan bahwa ternyata pada saat ini Mimi Hagisama yang terhubung dengan Ukitake telah berhasil mencapai tubuh Soul King untuk menggantikan perannya sebagai kunci semesta. Namun meski begitu, Ukitake yang tengah berada di ruangan laboratorium kini mulai semakin melemah akibat menahan dahsyatnya kekuatan tangan kanan Raja Roh Mimi Hagisama. Oleh karena itu, melihat tubuh Ukitake yang sepertinya tidak akan bertahan lama, lantas membuat Soifon pun menyuruh Urahara untuk segera mencari cara lain agar dapat menstabilkan kembali Soul Society. Mendengar hal itu, tanpa berpikir lama, Urahara pun segera mengajak para kapten di sana untuk menciptakan pintu gerbang yang akan menghubungkannya menuju istana Soul King. Namun sayang, sesaat mereka telah berhasil menciptakan pintu gerbang, tiba-tiba saja pintu gerbang tersebut mulai menghilang. Rupanya jumlah Reiatsu yang saat ini mereka miliki masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kegagalannya itu tampaknya membuat para Shinigami di sana mulai kecewa dan pesimis. Dengan wajah yang dilanda kebingungan, mereka pun kini memikirkan sebuah cara lain untuk dapat segera menciptakan pintu gerbang tersebut. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja dari arah atas mereka telah muncul sosok Kapten Mayuri bersama wakil kaptennya Nemu Kurotsuchi. Seolah paham dengan situasi yang saat ini terjadi, Mayuri pun mulai menunjukkan sebuah alat ciptaannya yang dapat membantu mereka semua meningkatkan jumlah Reiatsu. Dan benar saja, dengan dibantu alat tersebut, kini Reiatsu yang diperlukan untuk menciptakan pintu gerbang pun akhirnya bisa terpenuhi. Terlihat pintu gerbang yang akan segera menghubungkan mereka menuju istana Soul King perlahan mulai terbentuk. Sedikit bergeser kembali ke dalam penjara bawah tanah. Terlihat saat itu, Kyoraku yang sedari tadi berusaha berbicara kepada Aizen, tampaknya belum mendengar jawaban dari Aizen sama sekali. Dengan harapan mendapatkan jawaban dari Aizen, Kyoraku pun akhirnya memutuskan untuk membuka kunci yang saat itu menyegel mulut Aizen. Dan secara mengejutkan, di balik gelapnya ruangan tersebut, kini di hadapan Kyoraku tiba-tiba saja muncul sosok Aizen yang sepertinya telah mampu melepaskan sendiri kunci segelnya yang lain. Melihat Kyoraku yang terkejut dengan kemampuannya itu, tampaknya membuat Aizen tersenyum sinis seakan menyombongkan kekuatan yang dimilikinya. Terlihat dengan wajah yang masih diliputi kegelapan, Aizen pun kini mulai menyapa Kyoraku yang selama 2 tahun ini belum pernah ditemuinya lagi. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kyoraku setelah dirinya bertemu Aizen yang merupakan seorang mantan penjahat? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.